teman-teman, hari ini saya ingin sharing nih tentang apa aja sih aksesoris yang dibutuhkan jika teman-teman ingin produktif banget menggunakan iPad. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan iPad 9, yang mana iPad 9 ini saya pakai sebagai fungsinya pengganti laptop. Nah, supaya rasanya itu mirip kayak laptop dan bisa maksimal banget nih kita pakai iPad-nya, yang pertama kita harus punya aksesoris apa? Ini dia stylusnya ataupun pensilnya. Kalau kita misalnya di iPad itu kan kita beli Apple Pencil. Nah, kalau untuk Apple Pencil yang iPad 9 ini pakai Apple Pencil generasi 1. Nah, itu yang generasi 1 kan harganya lumayan tuh 1,5 juta. Tetapi dengan yang ini saya pakainya merek Gojodok, itu harganya di 400-an ribu. Jadi lumayan ya, sisi jauh 4 kali lipat, ini seperempatnya harga. Dan ini fungsinya banyak banget, ntar saya liatin fungsinya. Kedua, kita pakai mouse. Nah, mouse-nya ini mouse wireless yang mana bisa dicas. Sama seperti pensilnya tadi bisa dicas, ini juga bisa dicas. Nah, ini ada indikator ya, kalau pensilnya itu ada indikatornya. Kalau udah mau habis baterainya, tinggal satu aja indikator ataupun kedap-kedip dia. Nah, kalau si ini wireless bisa dicas dan yang pastinya nggak ribet ya dengan kita harus beli baterai. Harganya di kisaran 70 ribuan. Oke, kemudian ini, jadi biar ngerasain ngetik enak, itu kita menggunakan keyboard wireless. Jadi saat kita menggunakan keyboard ini generasi kedua, kita bisa gunakan ini barengan sama si mouse-nya. Nah, itu dia peralatan 3 ini yang ngebantu banget untuk bekerja. Selanjutnya, karena di sini untuk memudahkan saya memindahkan file, karena di sini saya pakai kapasitas WiFi 64 GB aja. Jadi saya menggunakan ini 3 peritilan ini. Menurut saya ini penting banget. Karena apa? Yang pastinya yang pertama ini saya pakai Mac Dodo, ini OTG khusus on the go, khusus si iPad yang masih pakai soketnya Lightning. Kemudian habis itu ini saya pakai yang SanDisk ini saya beli yang SanDisk Ori. Jadi waktu itu beli di marketplace yang mall kayak gitu atau officialnya. Ini harganya nggak sampai 200, sekitar 180-an ribu. Ini kapasitas 128 GB. Dan ini card reader. Jadi card reader ini ya bisa macam-macam. Ini sih murah aja, ada yang harga 10.000, terserah teman-teman ini harganya berapa. Nah, ketiga item ini penting banget untuk memudahkan kita memindahkan data kita. Misalnya kalau kepenuhan di iPad, kita tinggal pindahkan aja. Dan menurut saya untuk kapasitas 128 GB, tetapi ini enggak hasilnya enggak 128 GB ya. Ini dapatnya sekitar 116 GB. Saya nggak tahu korupnya kayak gimana, tapi ternyata semua meskipun itu SanDisk, jadi reviewan orang juga seperti itu, jadi nggak masalah deh, masih oke, harganya juga masih terjangkau. Nah, itu dia dari kesemua item yang teman-teman bisa miliki jika teman-teman ingin memaksimalkan banget si iPad. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan si keyboard ini? Yang pertama, kekurangannya kalau misalnya kita ngetik pakai iPad ya. Kalau misalnya kita ngetik pakai iPad, kita kan ketik kan ketutup nih, jadi tampilannya itu jadi penuh, sehingga kita tidak luas pandangannya. Tetapi saat kita menggunakan si keyboard, misalnya saya langsung aktifin ya keyboardnya ya. Oke, saya aktifin. Nih, saya udah ngetik, tampilannya jadi hilang. Jadi lumayan ngebantu banget untuk kita kerja kayak gitu. Terus yang kedua, ini saya matikan untuk si keyboardnya. Udah, itu enak banget. Yang pastinya untuk ya seperti kita nulisnya dan membuat tampilan kita lebih gede. Anggap aja ini kayak ini ya, pakai netbook kayak gitu. Kemudian mouse. Nah, mouse ini saya akan maksimalkan penggunanya untuk misalnya saya bikin pakai Google Site. Jadi Google Site misalnya teman-teman lagi ini ya, contoh saya lagi bikin website kayak gitu kan. Jadi untuk memindahkan si peritilan-peritilannya ini, misalkan foto. Kalau kita pakai gini nggak bisa nih, nggak bisa gerak. Sama sekali nggak bisa gerak. Jadi saya nggak tahu kenapa nggak se-fleksibel misalnya kalau kita pakai di Canva gitu, nggak bisa. Tetapi hanya bisa pakai mouse. Nih, ini contoh ya. Ini hanya bisa pakai mouse. Nah, tuh.
Jadi saya terpaksa membeli mouse, tapi pas saya ngerasain lumayan kebantu juga mouse ini saat kita menggunakan di Canva. Jadi teman-teman udah tahu sendiri lah ya di Canva tuh kayak gimana kalau mau kerja. Enaknya apa di Canva itu, kalau misalnya teman-teman, contohnya ya, di Canva itu misalkan teman-teman kan kita mau menseleksi beberapa item yang kita pakai. Contoh ya, saya bikin dulu nih, saya bikin cepat. Oke, saya anggap inilah, ini contohnya ya. Nih, kita kan ini itemnya kan satu-satu ya, ini kan itemnya satu-satu. Sedangkan kalau kita mau pakai tangan aja, itu kita harus klik ini ya, pilih beberapa. Nah, pilih beberapa baru kita bisa seleksi mau yang kita pilih. Tetapi kalau kita pakai mouse itu kan sama nih, atau pakai touchpad ya kalau di laptop, kita bisa seleksi semuanya sesuai kebutuhan kita. Nih contoh, nih kita bisa seleksi. Nah, itu yang bikin nyaman, jadi rasanya ya kayak laptop, kita bisa maksimal banget kerjanya kayak laptop itu. Jadi mouse-nya seperti ngebantu banget teman-teman saat menggunakan si iPad ini. Atau mouse ini juga bisa dipakai nih untuk teman-teman yang kerja pakai handphone. Jadi misalnya kalau yang suka ngedit di handphone kayak gitu, terus pengen bisa mudah seleksi ataupun nulisnya biar tampilannya rada gede di handphone, bisa gunakan ini sama ini. Ini masih kompatibel ya untuk si Android, masih kompatibel. Kecuali si ini nggak kompatibel, ini hanya untuk si iPad dan untuk yang sudah iOS-nya itu 13 ke atas kayak gitu. Nah, saya rasa teman-teman bisa tanyain lagi apa aja sih fungsi-fungsi yang bisa kita manfaatkan banget, kita bisa maksimalkan banget yang ada di iPad ini, dan apa aja aksesoris yang kita bisa pakai sehingga meskipun kita lagi nggak punya laptop, tapi dengan iPad kita bisa terus kerja. Dan satu hal, karena saya membeli wifi, jadi koneksi internet kita harus kuat. Dan untuk memudahkan saya ini bekerja sama dengan teman, saya mengirim filenya ini kan kalau kita pakai yang di sini aplikasinya itu kan berbeda ya. Jadi aplikasi misalnya Excelnya itu di sini adalah Numbers kayak gitu kan. Terus kalau misalnya PowerPointnya di sini Keynote. Nah, untuk memudahkan saya kerja sama teman-teman, collapse, terus habis itu ngedit, saya tetap maksimalkan dari Google Workspace. Jadi misalnya saya gunakan Google Sheet-nya, Google Doc. Nah, itu kan mudah banget ya, tinggal kita kasih akses, teman-teman kita bisa ngedit dan lain sebagainya, terus memudahkan ngirim file, nggak ribet. Maksimalkan aja sih Google Drive-nya gitu. Nah, terus ini yang menarik nih, kalau misalnya teman-teman pakai iPad, terus anak-anaknya lagi demen untuk main musik, bisa main musik dengan cara yang GarageBand. Ini menurut aku oke ya, karena apa? Suaranya oke, terus teman-teman bisa banget. Ini ada drumnya. Ini sih udah dari dulu ya, fiturnya udah dari zaman-zaman dulu si iPad ataupun MacBook itu kerjanya kayak gini. Tapi banyak orang juga yang belum bisa manfaatkan di sini. Nah, coba aja teman-teman manfaatin, misalnya pengen belajar musik nih ya, atau pengen main musik bareng anak-anak tapi nggak bawa gitar. Misalnya lagu gini ya, di pucuk, ntar kurang gede. Oke. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, menekan langit gemu. Nah, jadi sensasinya sih nggak dapet, karena gitar kan lain ya, senar saat kita petik. Tapi untuk suaranya itu mirip banget kayak kita lagi metik gitar. Nah, itu banyak banget ya, teman-teman bisa maksimalkan banget apa yang ada di iPad ini. Sebenarnya apapun gadget teman-teman bisa maksimalkan asal tahu aja kotak-katiknya. Dan tetap produktif meskipun dari rumah aja. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.